Halo semua, nama saya Esther Deborah. Hai, saya Tania. Halo, perkenalkan saya Fahma. Perkenalkan, nama saya Anita. Halo, perkenalkan saya Adinda Karunia. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai penerapan atau penggunaan bahasa formal dan informal. Tentunya sebelum kita masuk ke dalam penerapannya atau penggunaannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bahasa formal dan bahasa informal. Secara arti harafiahnya, mungkin kita semua sudah tahu apa itu bahasa formal dan bahasa informal. Dalam konteks sosial linguistik, istilah ini juga disebut sebagai ragam resmi dan ragam non-resmi. Tentunya ini akan semakin memperjelas bagaimana kita akan menggunakan bahasa formal dan bahasa informal, di mana kita akan menggunakan bahasa formal dalam situasi-situasi yang resmi atau formal. Sedangkan kita akan menggunakan bahasa informal dalam situasi-situasi yang kurang resmi atau informal. Dengan itu, selanjutnya kita akan melihat penerapan atau penggunaan bahasa formal dan bahasa informal. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan untuk para peserta yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara seminar online yang bertemakan pembelajaran puisi ini. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Fahma Maulana dan Adinda Karunia selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, pembaca doa. Yang kelima, penyampaian materi oleh narasumber kita sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang poin yang kelima adalah penutup. Assalamualaikum Kanit. Maaf ya malam-malam gini aku hubungin kamu. Waalaikumsalam kan, nggak apa-apa kok. Gimana? Ada apa nih? Gini loh Kak, kemarin kan aku nggak masuk kuliah kan karena aku ada keperluan mendadak. Nah, aku denger Pancasila tuh ada proyek ya, cuma aku belum begitu paham gimana sih Kak. Oh iya bener, kamu kemarin udah masuk kelas ya kan ya? Jadi gini, pelajaran Pancasila kita tuh ada tugas bikin proyek. Nah proyeknya itu kita wawancarain narasumber, tapi narasumbernya itu harus tokoh yang berpengaruh di masyarakat gitu. Nah abis itu kita wawancarain narasumbernya, kita rekam. Nah rekamannya itu nanti kita presentasiin di kelas Pancasila nanti, gitu Tan. Oh gitu toh, kalau gitu pas banget nih Kak, aku punya tetangga, dia tuh profesinya polisi gitu. Kalau polisi kan berpengaruh banget kan dalam masyarakat. Gimana kalau kita wawancari beliau aja? Nah, boleh banget tuh Tan, cocok. Coba deh kamu hubungin tetangga kamu itu, mau atau enggak jadi narasumber kita deh. Oke, mungkin abis ini aku akan coba cari kontak beliau, terus ngubungin beliau ya. Abis itu berarti tinggal susun pertanyaannya sama tentuin kapan wawancaranya gitu. Iya, bener banget Tan. Tapi aku juga cari-cari narasumber yang lain deh Tan. Takut-takut jaga-jaga aja gitu kalau misalnya tetangga kamu nggak bisa. Jadi kita ada plan B gitu. Hehe. Bener banget Kak, kita perlu punya cadangan. Dan kalaupun dua-duanya bisa, wawancara kita jadi kayak akan makna kan ya. Jadi ada dua pendapat, jadi kita bisa bandingin. Benar-benar, itu benar banget. Yaudah deh, kalau gitu nanti kita berkabar lagi ya, mau atau enggak narasumber yang mau kita wawancarain itu. Oke deh Kak, habis hubungin beliau, aku akan kabarin Kakak. Makasih ya Kak. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dah. Nah, setelah kita melihat contoh atau penggunaan bahasa formal dan bahasa informal, kita bisa lihat dalam beberapa poin atau dalam beberapa hal perbedaan-perbedaan antara bahasa formal dan bahasa informal. Yang pertama, dalam bahasa formal, kita bisa lihat unsur gramatikal dalam sebuah kalimat yang digunakannya itu konsisten, dan penggunaan atau pemilihan kata-katanya pun lebih baku atau sesuai merujuk dengan EBI, yaitu ejaan bahasa Indonesia. Kemudian afiksasinya pun juga lengkap. Sebelumnya apa sih itu afiksasi? Afiksasi adalah imbuhan-imbuhan yang digunakan dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti ber, me, di, dan lain sebagainya. Dalam bahasa informal kita bisa lihat dalam poin yang sama, yaitu unsur gramatikal yang dalam sebuah kalimat yang digunakan itu kurang konsisten. Penggunaan atau pemilihan kata-katanya pun juga kurang baku atau kurang sesuai dengan EBI. Kemudian juga afiksasinya itu kurang lengkap atau tidak selalu digunakan. Lalu untuk poin yang terakhir yang kita bisa bedakan antara bahasa formal dan bahasa informal yaitu bahasanya. Dalam bahasa formal kita cenderung menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Sedangkan untuk bahasa informal, kita cenderung mencampurkan bahasa Indonesia itu dengan bahasa daerah ataupun bahasa asing. Dengan itu kita bisa melihat perbedaan yang jelas antara bahasa formal dan bahasa informal yang sering kali kita gunakan dalam kehidupan berkomunikasi kita. Sekian dari kelompok 5 mengenai video penggunaan bahasa formal dan bahasa informal. Terima kasih sudah melihat video kami.